السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن معطية الله فتعلموا مما استطعتم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Tentunya tidak kata yang patut kita ucapkan melainkan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, berbagai macam anugerah kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yakni diturunkannya Al-Quran Karim sebagai pedoman hidup kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuju jalan benar, yang telah membawa kita menuju jalan yang lurus, yang telah membawa kita menuju kebahagiaan hidup di dunia dan kelak di akhirat selama kita mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Saudara hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat khususnya bagi khatib dan umumnya bagi saudara-saudara sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni berupaya sekuat tenaga kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya sekuat tenaga kita untuk menjauhi terhadap apa-apa yang dilarangnya. Pada kesempatan khutbah singkat ini, khatib akan menjadi khutbah meraih ampunan Allah dan surga. Setelah kita dididik selama bulan suci Ramadan, tentunya kita berharap untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maghfirah, ampunannya, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya serta dijauhkan daripada siksa api neraka. Dan kita pun berharap tentunya kita mendapatkan percikan malam Lailatul Qadar. Pada kesempatan ini tentunya Allah Subhanahu wa taala penuh kasih sayang kepada kita, memberikan bimbingan setelah hati kita bersih, yaitu melalui firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran surah 3 ayat 133 dan selanjutnya. Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa
Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai menunda-nunda waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita. Beliau adalah sosok Nabi yang mulia, yang agung, yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi beliau untuk mendapatkan ampunan Allah selalu beristighfar, selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat beliau beristighfar lebih dari 70 kali. Apakah dengan istighfar yang pendek, yang sedang, yang panjang? Dipersilakan. Yang pendek astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil kita renungkan, sambil kita pahami, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Kemudian juga untuk mendapatkan surganya Allah juga kita tentunya mencocokkan pribadi kita. Bagaimana agar kita menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kepada ketaatan. Khususnya bagaimana dalam konteks kita berupaya mencari nafkah kita, pastikan kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Itu dengan jalan yang halal thayyibah, halal lagi baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing rohani kita, membimbing kepribadian kita, yaitu alladzina yunfiquna bis-sarai wad-dharai wal kadzibina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah dan surganya, yaitu orang-orang yang bertakwa, mempunyai karakteristik, yaitu orang-orang yang selalu mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan lapang tentunya kita banyak rezeki kita. Mungkin bahasa sederhananya di dompet kita berwarna merah dan biru, kita sedekahkan. Ketika lagi sempit mungkin di dompet kita berwarna kuning dan abu-abu, kita pun bersedekah. Dan dalam konteks ini ketika kita belum mampu bersedekah, tentunya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengambil merampas hak orang lain. Contohnya termasuk kasus-kasus korupsi. Kemudian juga kita tahu bahwa dengan bersedekah itu pahalanya begitu sangat banyak, sangat besar. Bahkan diberikan jaminan kepada kita, pahalanya tetap. Kemudian juga Allah akan mengganti sedekah-sedekah yang kita keluarkan. Bahwa kita yakin dalam sebuah riwayat setiap pagi turun dua malaikat yang mendoakan penduduk bumi. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang bersedekah pengganti. Jadi setiap kita keluarkan sedekah pasti Allah memberikan pengganti. Bahkan termasuk mungkin kesuksesan kita, kebersamaan hidup kita, itu salah satunya karena kita gemar bersedekah. Kemudian yang kedua yaitu wal kadzibina, orang yang mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. Dalam arti luas bukan hanya marah-marah saja, tetapi mampu menahan amarah emosi untuk tidak merugikan orang lain, untuk tidak menipu orang lain, untuk tidak merampas hak-hak orang lain. Ini orang-orang yang mampu menahan amarah. Kemudian meningkat lagi wada'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia. Walaupun manusia pernah menyakiti kita, pernah menzalimi kita, pernah menipu kita, tetapi bagaimana kita pastikan bahwa kita termasuk orang-orang yang mampu memaafkan, sehingga kita di dalam bulan suci Ramadan hampir setiap malam kita berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Dalam konteks Allah juga pemaaf. Dalam konteks Allah pemaaf itu memberikan teladan contoh kepada kita, yaitu semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Juga catatan-catatan keburukan kita, kesalahan kita Allah hapus. Berbeda dengan kata ghafur, misalkan ghafar, Allah mengampuni, tetapi catatannya masih ada. Oleh sebab itu tentunya bagaimana kita pun termasuk orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, yaitu hapus dalam pribadi kita, dari kita orang-orang yang telah menzalimi kita, pernah menyakiti kita. Kemudian konsepnya tentunya sangat sederhana. Bagaimana agar kita
Setiap malam menjelang istirahat kita, menjelang tidur kita luangkan waktu mungkin hanya 3-5 menit setelah kita berwudu berdoa kepada Allah untuk melatih agar kita termasuk orang-orang yang pemaaf, yaitu dengan bahasa kita, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa. Mungkin sering tadi melakukan kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan, ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tua, terutama yang sudah wafat, ya Allah berikan curahan rahmatnya, kasih sayangnya, maghfirah ampunannya, dan berikan tempat yang terbaik di sisi Engkau, ya Allah. Juga ampunilah ya Allah dosa-dosa saudara-saudara, baik saudara sekandung maupun saudara semuslim. Juga ya Allah ampunilah dosa-dosa kesalahan-kesalahan orang-orang yang telah mendolimi saya, yang pernah menipu saya, yang pernah menyakiti saya. Berikanlah dia petunjuk ya Allah. Kemudian ayat ini ditutup, yaitu Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-muhsinin adalah orang-orang yang berupaya selalu berbuat kebaikan-kebaikan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rajin melaksanakan ibadah salatnya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya, dan tetap mempertahankan akhlak karimahnya. Kemudian juga orang-orang muslimin bukan hanya sendiri dia berbuat baik, tetapi berupaya mengajak orang lain juga untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Saudara, hari ini sudah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam menempuh hidup dunia ini yang sebentar ini, yang sementara ini, Allah berikan kesehatan lahir dan batin kita, beri kemudahan urusan-urusan kita, kabulkan doa-doa kita, dan berikan kebahagiaan. Dan tentunya kita berdoa di hari Jumat yang penuh berkah ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmatnya, kasih sayangnya, maghfirah ampunannya, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya serta mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli wa astaghfirullakum wa lisa'iril muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك لأبد الأبد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا التقوى جملنا في العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا أقيموا الصلاة.